أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur Alhamdulillah pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini. Karena saya pakai slide sekarang. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu tentang ikhlas. Yang sebelumnya kita sudah mengkaji, nanti saya akan ulang. Mudah-mudahan pada hari ini Allah memberikan cahaya dalam hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan pada hari ini kita penuh dengan keberkahan adalah hari Jumat. Ya, di New York pagi, di Vancouver masih sahur, ya, masih jam 2 lewat. Sementara di Indonesia sudah menjelang Maghrib. Dan ingat Bapak-Bapak Ibu, pada hari Jumat, waktu yang sangat amat mahal sekali antara Asar dan Maghrib. Semakin dekat dengan Maghrib, semakin mahal. Maksudnya apa? Mustajab. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu selalu mengambil kesempatan emas ini. Jangan sampai kita melupakan berdoa, berzikir pada waktu-waktu yang mustajab. Apalagi ketika kita ada halaqah ilmu, kita mengkaji ayat-ayat Quran, bertambah mustajab. Kenapa? Terus di atas kita adalah para malaikat. Bagaimana sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW ketika kita berkumpul, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, kemudian para malaikat datang sampai ke langit, dan itu waktu yang mustajab. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak kita, keturunan kita betul-betul menjadi orang-orang bertakwa. Salam dan salawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak bersalawat kepada beliau. Bukan hanya bersalawat, perilaku kita harus betul-betul mengikuti suri tauladan beliau. Hati kita betul-betul, bukan hanya apa yang kita ketahui kemudian kita ikuti, tidak, tapi hati kita yang paling dalam. Oleh karenanya saya ingin sekali mencintai, kita tanamkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW. Nanti ketika kita dalam kubur, ditanya siapa yang engkau betul-betul jadikan suri tauladan pedoman hidupmu, yaitu manusia yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita lepas, seakan-akan tidak ada koneksinya antara kita dan Nabi Muhammad SAW, tentu di dalam kubur kita tidak akan mengucapkan siapa yang menjadi suri tauladan hidup Anda. Susah untuk mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba hati kita selalu banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mengulangi kajian sebelumnya tentang ikhlas, karena ikhlas itu adalah esensi daripada bagaimana kita sampai level takwa. Dan kita pada bulan Ramadan dididik oleh Allah Azza wa Jalla la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengulangi khalasa yakhlus adalah melepaskan, memurnikan. Maka ya Allah mukhlishina lahuddin, dan mereka meminta kepada Allah, berdoa penuh dengan kemurnian. Hanya Allah yang diminta. Maksudnya murni apa? Disinilah kita bahas kemarin. Dan masih ingat mungkin labanan khalisan. Ada istilah dalam Al-Quran yaitu susu yang murni, yang dilepaskan dari kanan kiri yang penuh dengan bakteri dan kotoran, yaitu darah, yaitu kotoran-kotoran binatang itu di dalam tubuhnya ada disebut dengan air yang dipilih oleh Allah, namanya susu. Dan kita lihat lagi redaksi-redaksi di dalam Al-Quran, ke dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf bagaimana para saudara-saudara mereka keluar dari golongan mereka, kemudian mereka saling berbisik. Itulah pun diistilahkan dalam yaitu yakhlusu, yaitu mereka melepaskan diri. Kemudian kita lihat lagi redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Ternyata bagaimana membentuk jiwa yang ikhlas. Allah menggambarkan
kapal yang diamuk dengan ombak. Ketidakberdayaan mereka berdoa, ya Allah tolonglah kami. Karena tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Tidak ada lagi yang bisa disandarkan, hanya kepada Allah. Dan kita lihat lagi kajian ayat Al-Quran yang kemarin kita sudah bahas. Dan ternyata orang-orang yang ikhlas itu luar biasa. Itu orang-orang yang disebut dengan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lihat kemarin surat Yusuf, surat 12 ayat 24. Kemarin kita sudah baca bagaimana walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika perempuan itu betul-betul ingin memeluk dan berhubungan, melampiaskan nafsu biologisnya kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun demikian karena dia manusia biasa. Maksudnya manusia biasa adalah punya nafsu, tapi dia adalah Rasulullah terjaga, maksum. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melihat tanda kebesaran Allah, maka wa innahu minal min ibadinal mukhlasin. Dan sungguhnya Nabi Yusuf adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Subhanallah. Pada hari ini saya akan gambarkan bagaimana ikhlas dalam ayat Al-Quran yang lain. Walaupun tidak disebut kata-kata ikhlasnya, tapi disebut dengan kalimah thayyibah. Kalimat yang baik. Maka itu Bapak-bapak Ibu kemarin kita sudah saya tanyakan, jangan sampai kita semenjak lahir sampai sekarang kita tidak mengerti apa itu ikhlas dan apa itu kalimatul ikhlas. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan saya mencoba, ini pertama kali saya pakai share screen, saya coba bismillah, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Baik. Pak Kris kelihatan dah ini? Kelihatan Pak. Baik, ini adalah dimensi ikhlas. Kita dari awal, kita mencoba Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di situ kata-kata Allahus samad itulah Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita hafal semua. Karena seluruh agama di muka bumi selain Islam mengatakan Tuhan itu punya anak, punya saudara, punya bapak, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang bisa mengatur alam semesta, hanyalah satu. Kalimat tauhid itulah kalimat ikhlas itu sendiri. Maka kalimat ikhlas sama dengan kalimat tauhid. Ingat itu, kalimat ikhlas sama dengan kalimat tauhid. Tolong diingat itu. Jangan sampai kita tidak mengetahui kalimat ikhlas itu apa. Kalimat ikhlas adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang kita besarkan selain Allah. Itulah esensi daripada hati kita yang disebut dengan takwa. Ketika kita membesarkan Allah, tentu kita taat apa perintah Allah. Apapun, walaupun kadang-kala kita nggak setuju, harus ikut. Contohnya gampang, ketika kita berpuasa, saya lapar, saya haus. Ketika saya merasakan lapar dan haus, ya Allah, aku sebetulnya lapar, tapi karena Engkau menyuruh ini, aku taat karena Engkau. Gitu kan? Jadi itulah la ilaha illallah. Hanya Allah yang kita agungkan, kita besarkan, kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah inilah yang disebut dengan Allahus Samad. Jadi esensinya, ketika yang sebelah kiri ya, ketika kita bahas tentang Allahus Samad, ya, di sini Allah tempat bergantung. Ini makhluk di bawah, yang di atas Khalik, yaitu sang pencipta. Ketika makhluk, kita sebagai makhluk mengandalkan kepada Allah, Allahus Samad, inilah esensi daripada ikhlas. Sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Ya, sebaliknya di sini ya, saya gambarkan bahwasanya ketika kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang tidak mengandalkan Allah. Siapa yang diandalkan selain Allah? Siapa yang dia menyadar kepada siapa? Kepada makhluk. Maka ada orang yang mengagungkan Allah, betul-betul mengagungkan Allah. Ada orang yang seakan-akan dia mengagungkan Allah. Secara seremonial formalistiknya dia seakan-akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seakan-akan. Pada dasarnya dia tidak demikian. Kenapa? Karena di dalam hatinya hanya untuk mencari popularitas diri. Dalam dirinya siapa saya. Maka yang diagungkan siapa? Makhluk. Siapa? Dirinya sendiri. Sampai pun maka itu saya katakan kita mencoba untuk merubah pembahasan ikhlas ini dari pemahaman budaya kepada pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ya. Yang harusnya kita religion understanding by Al-Quran and Hadis design, itu yang harus kita angkat. Bukan pemahaman kita yang didesain oleh apa yang dikatakan orang. Jadi biasanya kita berbicara tentang ikhlas, biasanya adalah ketika kita bersedekah. Saya sedekah lillahi ta'ala.
Saya berbuat ini lillahi ta'ala. Padahal ikhlas itu bukan sekedar itu. Anda tidur pun harus ikhlas. Kapan? Ketika kita berdoa. Maka ketika kita mengandalkan Allah, dikit-dikit berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau naik kendaraan, Anda mau naik mobil, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ataupun subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan seterusnya. Pasrahnya kepada Allah. Tapi ada orang nggak doa, saya bisa nyetir, tenang aja. Ibu-ibu jago masak, tetap Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gitu. Ini yang harus kita pahami, Bapak-Bapak Ibu. Ketika kita lihat diri kita sebagai punya kekuatan skill, bisa nyetir, tetap Allahus Samad. Maka naik mobil pun ikhlas, pahamannya betul gitu. Kenapa ikhlas? Nah, hati kita. Yang aneh ketika kita ucapkan doa, tapi hati kita mengandalkan makhluk itu ya. Maka itu digambarkan di dalam Al-Quran betapa dahsyatnya orang itu ketika doa, ketika depannya sudah kematian. Seperti kapal tadi. Kanan kiri, depan belakang semua ombak. Ya Allah, apalagi yang diandalkan. Ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan slide-nya. Ini gambaran-gambaran kemarin ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita terangkan. Ya. Ketika mereka da'ullah mukhlishina lahuddin. Dan ini bicara tentang yang kemarin kita sudah terangkan. Nah, ini adalah gambaran ikhlas di dalam surat Al-A'raf. Ya. Jadi seperti orang baru lahir ataupun waktu wafat tidak berdaya. Maka ikhlas adalah titik nol. Ikhlas adalah titik nol, titik ketidakberdayaan hanya mengandalkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Karena dia sudah melepaskan. Ikhlas adalah melepaskan ketergantungan kepada selain Allah. Kapan? Biasanya kalau sudah tidak berdaya. Seperti saya kemarin sakit. Ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Maka kalau kita lihat redaksi-redaksi di dalam Al-Quran tentang doa, pasti berangkat dari titik nol. Fa idza maridtum fa huwa yashfin. Kita sakit, siapapun sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Rabbana zalamna anfusana. Itu titik nol. Ya Allah, betul-betul kami salah ya Allah. Wa lam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, kalau bukan. Jadi ketika kita titik ketidakberdayaan, disinilah esensi daripada ikhlas. Tapi ketika Anda merasa hebat, Anda punya jasa, Anda punya tumbuhlah kehebatan diri Anda. Maka hilanglah keikhlasan sesungguhnya. Maka itu Allah kadang-kala menjadikan kita, mengingatkan kita dengan cara musibah. Ketidakberdayaan. Maka tadi surah Al-A'raf seperti kita baru diciptakan, baru lahir, nggak punya apa-apa, ataupun ketika kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah banyak musibah yang tertimpa kepada kita hanya untuk mengasah keikhlasan. Siapakah orang yang paling ikhlas di muka bumi? Para nabi dan rasul. Maka mereka inna syaddan nasi balaan. Orang paling banyak musibahnya, orang paling banyak balanya, orang paling banyak kesengsaraannya, orang paling banyak diuji oleh Allah Azza wa Jalla adalah nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Ingat itu. Kenapa? Karena Allah ingin dia betul-betul dilatih ikhlasnya. Rasa ini di sini yang di dada kita, rasa itu tidak mudah kita langsung mengatakan ikhlas. Maka benturan-benturan inilah yang menyebabkan kita melatih diri kita untuk ikhlas. Sama yang kemarin kita berikan ilustrasi bahwa seorang itu ketika dia berdiri di atas tanah tidak akan bisa berenang. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam air, dia mencoba untuk berenang, akhirnya dia bisa. Kita selama berinteraksi tidak ada benturan, susah untuk mengatakan Anda ikhlas. Ketika ada benturan, baru kita rasakan, di sini kita diuji oleh keikhlasan kita. Ketika Anda berbuat baik kepada seseorang, kepada anak Anda, pada istri Anda, pada siapapun, kemudian mereka menyakiti dan Anda tetap berbuat baik, berarti Anda ikhlas. Ingat itu. Tetapi ketika sesuatu hal membuat Anda jengkel, stop Anda berbuat ikhlas, berbuat baik, berarti Anda bukan lagi mengharapkan Allah. Nampak disitulah Anda tidak ikhlas, karena Anda mengharapkan pujian dari manusia. Subhanallah. Di sini baru kita pernah, maka itulah para nabi dan rasul dididik oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Ahsan ta'dib. Sebaik-baik pendidikan, sebaik-baik penggemblengan siapa? Allah Azza wa Jalla terhadap para nabi. Nabi itu dihina. Rasulullah SAW dilempari, mohon maaf, kotoran unta. Dilempari bangkai, diludahin. Banyak sekali. Berapa kali usaha untuk membunuh para orang-orang kafir Quraisy. Luar biasa. Padahal sudah berbuat baik. Maka Bapak-Bapak Ibu, apabila ada orang menyakiti kita, apabila kita tersinggung, itulah latihan untuk melatih hati kita. Ya Allah, begitu caranya. Ingat itu. Ketika ada sesuatu hal yang menyebabkan kita tidak senang, ingat, pasrahkan pada Allah. Ya Allah, aku ikhlas hanya karena Engkau. Tetap berbuat baik, melatih hati kita.
disitulah yang disebut dengan ketakwaan. Bagaimana, apa hubungannya dengan ketakwaan? Karena orang bertakwa merasa selalu bersama Allah, dan maka disebut dengan libasut takwa, pakaian takwa. Seperti kita dalam pelukan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan kemarin kita sudah terangkan libasut takwa dzalika khair dalam surat Al-A'raf gitu. Ada kok disebut dengan libas, yaitu pakaian. Karena kita merasakan sesuatu seakan-akan kita dalam pelukan Allah, subhanallah. Maka ada istilah yang disebut dengan libasul ju' wal khauf, yaitu pakaian kelaparan dan ketakutan. Karena ketika kita lapar, badan itu terasa semua. Rasa takut juga badan itu getar semua. Begitu juga takwa, ketika kita merasa bersama Allah, ada kedamaian, subhanallah. Maka Nabi dan para Nabi dan Rasul ketika dihina tetap dia merasa bersama Allah. Padahal mereka dalam keadaan susah. Tapi redaksi Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami ya Allah petunjuk. Siapa yang seperti apa? Yaitu jalan yang lurus itu. Petunjuk jalan yang lurus. Alladzina an'amta. An'amta. Yang engkau berikan nikmat. Siapa itu para Nabi dan Rasul? An'amta alaihim. Berarti mereka walaupun dalam keadaan kesengsaraan, tapi hati mereka mendapatkan kenikmatan. Namanya an-nafsul mutmainnah. Disitulah keikhlasan terjadi, hubungan erat dengan Allah. Maka dari awal bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berdoa, hati kita gerakkan. Seakan-akan kita berdialog setiap saat. Maka ketika orang itu menyakiti kita, kita bertahan, ya Allah, karena engkau ya Allah. Karena engkau dia bertahan berbuat baik. Kalau tidak, lanjutkan. Ketika orang itu merasa kuat sebelah kanan ini, ketika itu merasa kuat, tidak ada musibah, merasa hebat, begini dia. Merasa dipuji, merasa dielu-elukan, udah. Dia lupa bahwasanya itu semua dari Allah. Inilah. Dan kita kemarin kita coba, apabila kita berbuat baik kepada A, pada B, pada C, kemudian dari A, B, C memuji. Ini hati-hati. Kenapa? Apakah Anda ikhlas betul atau tidak? Pertama kali Anda ikhlas, lama-lama Anda merasa dipuji, besar kepala, dada sombong, angkuh. Nah, Allah langsung meninggalkannya. Anda tidak punya apa-apa. Semakin lemah, tapi ketika ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ini karena engkau ya Allah, karena engkau. Allah melihat hati seseorang, bukan apa yang nampak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat rupa kita, tapi melihat hati kita. Subhanallah. Maka ketika hati itu kuat, maka menjadilah orang-orang yang terpilih. Sebagaimana tadi, innahu min ibadinal sesungguhnya Nabi Yusuf adalah termasuk hamba-hambaku yang terpilih. Subhanallah. Sekarang kita lihat redaksi. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya Al-Qur'annya, dibuka surat yang 14. Surat 14, surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah. Kasyajarah thayyibah, aslun sabit, wa far'a fis sama' tu'ti ukula kulli hin bi'idzni rabbiha. Subhanallah. Wadruballahu al-amthal linnas. Ini penting sekali agar kita tuh bisa mengerti apa maksudnya. Ini tolong nanti dibuka surat Ibrahim yang punya Al-Qur'an, tolong dibuka surat Ibrahim, yaitu surat 12 ayat 24. Ketika Allah mengatakan alam taro, kita disuruh berpikir. Kenapa? Karena ini sebuah ilustrasi, gambaran. Sebuah description dari Allah Subhanahu wa taala, analogika yang dia dipikir, suruh berpikir. Ini ada sesuatu di sini. Ini gambar orang ikhlas, bapak-bapak, ibu. Ketika dia dibantai seperti apa, tidak akan ngaruh. Nah, baik, kita lihat redaksinya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah. Coba kamu perhatikan, Allah memberikan perumpamaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu yang disebut dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kasyajarah thayyibah. Seperti pohon yang kuat, asla sabit, yang mana akarnya menancap per bumi, teguh, kuat. Wa far'uha fis sama, lihat kata-katanya. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Kita di bumi, fisik kita di bumi, tapi hati dan pikiran kita di mana? Di langit. Itu namanya ihsan. Itu adalah namanya takwa. Ketemu semua dalam titik ini. Ketika hati kita di langit, kapan? Kalau jiwa kita merasa la haula wala quwata illa billah. Ketika kita merasa ya Allah aku tidak berdaya Allah. Betul-betul seakan-akan bukan hanya kita di tanah, di bawah tanah. La haula wala quwata. Betul-betul kita tidak punya kekuatan apa-apa. Maka kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada yang orang berzikir, betul-betul berzikir seperti titik nol. Titik nol yang kemarin kita gambarkan datang dengan gelas yang kosong.
Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada setitik pujian pun yang aku miliki. Betul-betul hati kita yang berbicara, bukan lisan. Tapi banyak orang yang berzikir, Alhamdulillah segala puji milik Allah. Aku juga, karena aku orang hebat. Karena aku punya harta. Karena aku punya skill. Saya punya jasa. Saya sudah punya bla bla semuanya. Disinilah yang disebut dengan orang-orang yang berzikir dengan lisan tapi bukan dengan hati. Maka dia tidak sampai ke langit. Aslul tsabit wa faru fis sama. Tu'ti ukula kulla hilm bi darbiha. Ini orang produktif. Pohon itu selalu memberikan buahnya setiap musim. Biasanya di mana-mana buah itu ada musimnya. Ada musim durian, ada musim duku, ada musim salak. Kayak buah sini. Ada musim jeruk gitu kan. Ada musim stroberi, ada musimnya. Ketika musim panas mungkin banyak semangka, banyak melon. Ketika musim dingin banyak jeruk dan seterusnya. Ketika ada di Indonesia seandainya musim durian ataupun musim durian, sekarang lagi sepi durian, nanti ada lagi. Ya. Di Mentawai itu ada durian yang unik gitu kan. Durinya itu seperti rambut panjang-panjang. Mungkin di dunia salah satu tempat di situ. Namanya tuk-tuk. Itu 3 tahun sekali keluarnya. Masya Allah. Selain itu nggak keluar dia. Tapi di sini Bapak-Bapak Ibu, orang-orang yang ikhlas, selalu produktif, dia tidak kenal musim. Mau dihina orang, disakiti orang, tetap dia produktif. Kenapa? Aku kontraknya dengan Allah, bukan dengan manusia. Hidup aku adalah kontrak dengan Allah. Aku hanya mengharap kepada Allah. Subhanallah. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, Allah lagi, Allah. Nggak ngaruh orang menghina apa, nggak ngaruh. Gitu. Ini yang Bapak-Bapak Ibu harus kita pahami. Ya. Kalau orang-orang yang sebaliknya, kalimat khabithah, kasyajar khabithah, ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar, gitu kan. Itu pohon yang kalimat yang buruk yang mengandalkan selain Allah. Tentu musyrik ada 2, kalau enggak Allah, mengagungkan Allah ataupun selain Allah, la syarikalak. Kalau tidak la syarikalak, tidak ada selain Allah, hanya Allah tok ataupun musyrik. Itu kamathal syajar khabithah, seperti pohon yang buruk, tercabut. Istuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Gampang goyah dia. Gampang sekali goyah. Maka ketika kita berbuat baik, gampang digoyahkan. Dihina sedikit, langsung tidak berproduktif. Ketika seorang ulama sedikit saja digoyang, seandainya diancam oleh oleh pemerintah, seandainya dia langsung berubah fatwanya. Ini berarti dia bukan karena Allah. Ketika Anda karena Allah, mau diapakan, tetap dia berbuat baik. Inilah yang harus kita bangun Bapak-Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa memahami, ikhlas nanti dikaji lagi lebih lanjut. Maka ketika kita lihat, ikhlas itu sedahsyat itu. Iya, itulah nanti ketika kita sampai titik 0, kita merasa libasut taqwa, pakaian takwa. Seakan kita bersama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Yang kita gampang yang di sini ini hanya just kidding, tetapi ini bukan hal yang sederhana sebetulnya. Kadang-kala kan ini dalam kehidupan kita sehari, hati-hati di situ angker, ada setannya, kan sering kadang-kala gitu ya. Di Masjid Al-Hikmah ada Fatimah, maksudnya kuntilanak. Apalah namanya, saya nggak ngerti lah orang-orang sini ngomong apa. Ketika kita bersama dengan Allah, apa? Nggak ada yang kita takutin. Saya tidur di kuburan sendirian nggak masalah, gelap gulita. Kenapa apa yang ditakutin? Aku bersama Allah. Rasa bersama Allah seperti kita di dalam dekapan Allah, seperti kita di dalam dekapan Allah. Subhanallah. Walaupun realitanya pahit, tapi hati kita bersama Allah. Dibalik. Ada orang yang realitanya manis, tapi hatinya tidak bersama Allah. Nggak enak juga tuh. Mungkin makan nggak mungkin lepas lah, dia nggak mungkin kelaparan. Rumah ada, semua ada. Tapi gundah terus. Seakan-akan pohon itu tercerabut, akarnya itu min fawqil ardi ma laha min qarar tadi. Goyang sana, goncang. Kenapa? Karena tidak berpegang teguh pada Allah. Maka saya harap Bapak-Bapak Ibu, tolong ketika kita merasa lapar, merasa haus, kita tahan, ya Allah, aku bersama Engkau, ya Allah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Titik 0 itu yang kita latih terus. Baik, kita lanjutkan. Berarti perhatikan di sini ayat yang tadi.
Allah Samad berarti kita bergantung pada Allah ke langit. Subhanallah. Fisik kita di bumi titik nol, tidak berdaya, nothing. Maka itu ketika kita menunjukkan siapa saya, manusia kadang-kadang siapa manusia, menunjukkan wajahnya. Orang angkuh kan gini, siapa sih ini? Wajah ini dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla harus sejajar dengan kulit yang paling bawah ketika kita sujud. Subhanallah. Ketika kita sujud, kita melihat bumi, kita mencium bumi, toh kita akan kembali kepada tanah. Ini asal kita dan kita akan kembali kepada tanah. Subhanallah. Tawadhu' namanya, orang yang rendah hati. Maka hatinya, jiwa dan pikirannya itu bersama Allah. Ma'iyatullah. Kebersamaan dengan Allah. Redaksi dalam Al-Quran di sini. Wa farwa fis sama. Cabangnya menjulang ke langit. Yang diharap adalah yang di langit. Yang diharap adalah yang di langit. Yang maha kuasa. Nah, pohon yang bertauhid la ilaha illallah seperti ini. Kalau Allah betul-betul menjadi yang diagungkan, yang dihidupkan, yang disucikan, betul-betul dia menghidupkan Allah di dalam hatinya. Ya Allah, dihidupkan dalam hati Allah. Jangan sampai redup. Maka orang-orang ini semakin kuat. Anda hina, keep smiling deh. Dia sedih, tapi ada Allah. Dia manusiawi biasa, ada Allah. Dia gonjak sedikit, langsung ada Allah. Maka idza hazabul amr shalla. Rasulullah SAW apabila dia menghadapi masalah, dia langsung mendirikan sholat. Ini hadis sahih. Jadi sholat itu, apa? Mutlak, nggak ada namanya. Unnamed, nggak pakai nama. So apa itu? Anda pusing mendirikan sholat. Jadi rasa kita kebersamaan dengan Allah ketika kita sholat, kita rasa bersama dengan Allah dan berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Memang jasad kita di bumi, betul. Maka ada istilah namanya ketika kita sholat, Rasulullah SAW mengajarkan ketika sholat itu, Rasulullah pertama kali diinstruksikan sholat kan mi'raj. Maka ada istilah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Mi'raj itu naik ke atas. Gitu. Maka ada surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Surat tangga ke atas gitu. Dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazun wa idza massahu khairu manun illa al-musallina alladzina hum 'ala shalatihim da'imun. Ada dua sifat manusia, apabila dia mendapatkan nikmat, dia kikir. Tapi apabila dia mendapatkan kesusahan, dia berkeluh kesah aja. Komplain aja. Illa kecuali. Siapa itu? Orang-orang yang sholat. Dalam surah Al-Ma'arij. Orang-orang yang sholatnya terus menerus. Seakan-akan gak ngaruh. Kenapa? Karena dia tough gitu. Dia selalu bersedekah. Kenapa? Karena dia tahu ini cuma titipan Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Daripada nanti pertanggungjawaban di akhirat diberikan di jalan Allah, ini menjadi beban. Kalau daripada dia tahan, jadi beban. Dilepaskan menjadi penolong di akhirat. Ya. Maka ketika orang itu bersama Allah, di jalan Allah, di harta di jalan Allah, Allah melihat hambanya. Dia tidak lagi kikir. Dia tidak lagi berkeluh kesah, toh saya bersama Allah. Ini gambaran surah Al-Ma'arij. Maka tuh jiwanya di langit, subhanallah. Maka ada istilah ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Anda beribadah seakan-akan Anda melihat Allah. Tidak mampu seperti itu seakan-akan Anda dilihat oleh Allah. Yang pertama melihat Allah. Bentuknya aktif. Yang kedua, dilihat Allah. Bentuknya pasif. Ihsan itu ada dua grade dalam hal ini. Ini hadis ketika itu kisahnya gini. Kisah itu waktu itu Rasulullah dan para sahabat duduk semua. Tiba-tiba ada laki-laki yang gagah. Putih, ini semua serba putih. Berdiri jalan. Tapi tidak meninggalkan jejak kaki. Kalau kita jalan di padang pasir, pasti ada jejak kaki kan. Karena pasirnya ini enggak ada, habis itu duduk. Duduknya seperti kita duduk tahiyat awal gitu. Duduk ataupun waktu duduk di antara dua sujud, kemudian dipegang pahanya, dialoglah di situ. Para sahabat ini siapa lagi ini? Tapi yang aneh, dia yang bertanya, dia yang menjawab. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia sendiri yang membenarkan, Orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, dia yang membenarkan. Di mana-mana kalau kita nanya, oh gitu ya. Oh, ini enggak, betul. Tahukah kamu iman? Tahu, disebutkan rukun iman. Betul. Tahukah kamu Islam? Tahu, apa Islam itu? Disebutkan rukun Islam. Orang ini mengatakan betul.
Sampai kata-kata, tahukah kamu ihsan? Tahu. Apa itu ihsan? Ihsan an ta'budu Allah kanaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yar. Anda beribadah seakan-akan melihat Allah. Apabila tidak mampu seakan-akan Allah melihat Anda. Di sini hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian laki-laki ini selesai dialog panjang, kemudian keluar. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapa dia? Tidak tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Itulah Jibril datang mengajarkan agama kalian. Ini kisahnya. Maka ini disebut dengan kisah hadisul Jibril. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita di bumi, hati kita harus di langit. Dari awal saya katakan, tolong berdialog dengan Allah. Hati kita, cara apa? Titik nol, titik ketidakberdayaan. Titik nol. Saya sebelum ngajar sebegini, saya selalu berdoa, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Aku tidak punya ilmu, tidak punya apa-apa, enggak bisa ya Allah. Tolong ajarkan aku ya Allah. Begitu caranya. Bukan, itu enggak pada persiapan, nah tenang, gimana dua kepala sudah bisa. Astagfirullahaladzim. Enggak boleh seperti itu. Orang seperti itu sombong hatinya. Katakan la haula wala quwwata illa billah. Baik, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata ikhlas slide selanjutnya memurnikan dari yang sifatnya duniawi. Menghilangkan ketergantungan kita. Kadang-kala kita tergantung kepada siapa? Kepada makhluk. Melupakan bahwa kita ini bergantung kepada Allah. Nah, orang banyak berbuat mencari pujian. Mengandalkan manusia. Mengharapkan materi dunia. Kadang-kala tanpa kita sadari Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita awalnya lillahi ta'ala. Lama-lama orang muji-muji dia, wah eksis siapa dulu, gak kenal Ogut apa, gak kenal saya. Allah melihat ini sudah musyrik. Maka iyyakum wasyirkil asghar. Hati-hati kalian dengan syirik. Tetapi walaupun itu kecil. Apa itu? Riya. Jauhi. Kenapa? Karena dia menepuk dada. Sekali lagi ketika kita melakukan ikhlas atau tidak, lihat ketika ada benturan. Kemarin kita sudah terangkan, Bapak-bapak Ibu, ketika Anda mendidik anak Anda, mendidik istri Anda, kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan hati Anda, apakah Anda langsung, nah itu kelihatan di situ, baik atau tidak. Saya baik kepada istri saya, bukan ketika istri saya baik, bukan. Ketika istri saya tidak baik dan saya maafkannya, itu adalah luar biasa. Begitu juga istri. Ketika ada suami, dia maafkannya, itu luar biasa. Kalau sama-sama lagi baik, ya itu biasa itu. Subhanallah. Apakah kita mampu menjadikan apa yang kita lakukan ini betul-betul karena Allah? Orang bisa di jalan Allah, tapi belum tentu karena Allah. Dia fisabilillah, tapi belum tentu lillah. Gitu. Subhanallah. Apapun yang bisa Anda ngurus bakti sosial, atau kerja bagi-bagian sembako karena ada COVID-19 di Jakarta, di foto, masukin video, bagi-bagi. Ya ada niat kalau untuk mengekspos supaya orang ikut nggak apa-apa. Tapi kadang-kala ataupun fisabilillah Anda seorang ustadz ngajar di mana-mana dengan titelnya panjang banget, dengan julukan-julukan dan saya sebagai ini. Apakah betul lillah? Kita tidak tahu. Kapan ketahuannya? Ketika ada orang menghina dia. Ketika ada yang menghina, menyakiti dia, apakah dia telah berbuat baik? Di situ kelihatan apakah dia lillah atau tidak. Kalau Anda mutung, ngambek, berarti bukan lillah memang. Karena mencari pujian dari manusia. Di sini dimensi kemusyrikan yang disebut dengan riya. Baru kita ngerti, oh ternyata tidak sederhana itu, ikhlas adalah sedekah doang, bukan. Lebih daripada itu. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini kisah Nabi Yusuf yang kemarin kita sudah bahas, sampai 2 kali pertemuan kisah ini ya. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Si Zulaikha ingin sekali berhubungan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun, ini yang ayat yang ke-24 ya. Tapi redaksi Al-Quran, innahu min ibadinal mukhlasin. Ternyata setelah dia pasrah pada Allah menjadi hamba-hamba yang terpilih. Lihat redaksi Al-Quran. Yang ini. Berarti gambaran Al-Quran orang yang ikhlas. Ini nanti kita akan ulang. Bagaimana kita tidak mengandalkan yang ada di alam semesta serta seisinya. Kita hanya kembali kepada Allah. Pasrah bergantung hanya kepada Allah. Maka itu orang-orang yang mukhlasin, yang orang-orang ikhlas dipilih oleh Allah, nggak ada yang ditakutin. Apa yang ditakutin? Rezeki saya Allah yang ngatur.
Hidup saya Allah yang ngatur. Saya menggantungkan kepada Allah. Yang benar, iya benar. Kapan? Ketika ada benturan, bom, itu baru ketahuan Anda. Baik atau tidak baik. Sekarang saya ilustrasikan gini. Anda dengan kawan kita sama-sama sepaham. Sama-sama sepaham. Duduk senyum, nggak ada masalah. Mampukah Anda, oh dia baik dia, si A, si B baik. Belum. Anda mau mengetahui si A baik atau tidak ketika ketemu dengan Z. Z berbeda pendapat dengan si A. Apakah dia tetap berbuat baik? Itu deh. Mohon maaf, saya tidak berbicara politik gitu. Mohon maaf sekali. Beberapa bulan yang lalu di Indonesia, mungkin juga di sini saya tidak tahu, ribut antara 01, 02. Betul? Kalau Anda duduk sama 01, keep smiling. Tapi ketika 02 ketemu 02, wah keep smiling. Anda belum tahu Anda baik atau tidak. Oh, kapan ketahuan baik? Ketika 01 ketemu 02, duduk apakah Anda saling menghormati? Itu ketahuan baik atau tidak. Dari kemarin saya katakan, orang itu tidak akan ketahuan dia bisa berenang kalau dia berdiri di atas tanah. Saya tadi mengatakan, sama. Ketika Anda si A 01, si B 02. Dia saling menghormati, itu hebat. Itu hebat namanya. Tapi tidak menghormati siapa. Ternyata pemilunya udah bubar, udah selesai. Masih efektif sekarang kan? Kacau banget gitu. Ini karena tidak punya akidah. Ini kelemahan akidah umat Islam. Akidahnya lemah sekali. Nah, sekarang bukan politik, masalah fikih. Yang satu alirannya Salafi. Yang mengatakan satu bid'ah. Dia duduk dengan orang-orang Salafi, keep smiling, 2 cm ke atas, 2 cm ke atas. Ketika dia melihat orang lain selain Salafi, neraka nih. Subhanallah. Ini akidahnya di mana? Subhanallah. Juga orang-orang yang non-Salafi, kita hormatilah. Ketika, ini Salafi, nggak boleh begitu. Sama-sama nggak boleh. Bagaimana kita menebarkan rahmat gitu. Menyatukan. Kenapa? Because of Allah. Karena Allah. Disinilah nanti kita akan ulas gambar yang Bapak-Bapak Ibu lihat itu. Nanti akan saya terangkan tentang takwa, tentang doa, sama nih gambarnya seperti ini. Maka kita lihat, nah inilah surat Sad. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin sekali betul-betul memperhatikan dan buka surat Sad ya, surat 38. Kita lihat surat 38 ayat 46. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita ternyata Allahu Akbar, subhanallah. Ini nanti sore waktu New York maksud saya, dan subuh waktu Indonesia, kita akan bahas ini lebih dalam dan saya akan berikan summary-nya. Insya Allah saya akan berikan summary-nya tentang kenapa orang itu terpilih dan orang itu bisa kuat, yang saya sudah janjikan. Bahwa kita akan kuat apabila kita betul-betul karena Allah. Yang kedua kita akan kuat. Yang kedua adalah berbicara tentang nanti balasannya di akhirat. Bukan di dunia. Kadang-kala kita dunia lagi. Dunia itu cuma sebentar. Ingat kata-kata saya. Dunia hanyalah akan menjadi nostalgia, kenangan ya. Sekejap mata. Tapi akhirat akan menjadi kehidupan nyata yang abadi. Dunia hanyalah akan menjadi kenangan sekejap mata, cuma sebentar, kenangan doang. Dulu begini. Tapi akhirat akan menjadi nyata. Dan itu abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Kebanyakan kita melupakan ini. Kebanyakan kita malah memikirkan dunia lagi. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Tapi kalian memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita lihat saat ini adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub. Ini para nabi semua, para rasul adalah orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini pada ayat yang ke-46. Inna akhlasnahum bi khalisati dzikrad dar. Maksudnya apa? Kami sucikan mereka, kami pilih mereka. Karena kan awal kata-kata ikhlas adalah melepaskan. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik kuat? Kalau dia mengingat tentang hari akhirat, balasannya adalah nanti di akhirat. Subhanallah. Ini berbicara tentang wazkur ibadana. Ingat
hamba-hamba kami yang kami pilih. Siapa itu? Ibrahim, wa Ishak, wa Yaqub, ini para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya karena keturunan-keturunannya, anak-anaknya semua adalah para nabi. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini gambaran orang-orang kekasih Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oh, berarti ikhlas itu orang pilihan. Iya. Bapak-bapak, ibu, sampai setan pun kemarin kita sudah bahas. Ya. Setan pun tidak akan bisa menerobos. Ampun deh setan. Maka kita ingin sekali bapak-bapak ibu mengerti tentang ini. Kita mencoba bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan cahaya dalam hati kita dan kita betul-betul, ya Allah, la haula wala quwata illa, aku tidak berdaya. Ingat, pelajaran, ikhlas itu seperti orang yang kanan kiri depan belakang udah ombak, gak ada lagi yang dihandalkan, ya Allah. Itu harus kita bangun. Ketika Allah melihat hambanya betul-betul hatinya 0.0, disitulah kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah namanya takwa. Karena dia merasa bersama ya Allah, tolong aku ya Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, karena ini saya ingin sekali ada dialog ya. Karena selama ini kalau sore hari waktunya mepet ya, tidak ada tanya jawab. Kali ini saya ingin sekali Bapak-bapak Ibu kita tanya jawab karena supaya lebih hidup lagi. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti diatur oleh Pak Kris sebagai host. Nanti bagaimana baiknya, mudah-mudahan kita bisa merasakan adanya keikhlasan dalam hati kita kapan? Ketika kita betul-betul pasrah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai tambahan, nanti hari Minggu, hari Ahad jam 10 pagi waktu New York gitu kan. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu baik di manapun berada untuk masuk ke Zoom ini, ID ini, untuk kita lihat kawan-kawan anak-anak Mentawai membaca Al-Quran dari nol ya. Saya rasa ini saja. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan Pak Kris, silakan kepada jemaah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan meng-unmute sendiri. Ya, tafadhol ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya? Di-unmute sendiri masing-masing ya. Ada yang silakan. Pak Yaser Arafat yang di Vancouver lagi sahur. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dari Cinere bukan? Pak Iya betul Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, yang mau kita tanyakan begini Pak Ustadz. Ketika kita dihina dan lain sebagainya, maka sebisa mungkin kita harus menahan diri untuk bergantung hanya kepada Allah. Sehingga hinaan manusia itu tidak ada artinya gitu ya. Kecuali Allah yang melakukannya. Nah, bagaimana ketika orang itu menghina akidah, Pak Ustadz? Jadi menghina yang tempat kita bergantung gitu. Apa di situ bisa kita melakukan suatu action sebagaimana Rasulullah kan tidak pernah berperang karena fikih, tetapi beliau berperang karena tauhid ya, Pak Ustadz ya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Batasannya di situ Pak Ustadz. Baik. Wah iya. Semua yang berkaitan dengan agama, ketika agama dihina dalam arti bentuknya bukan hanya Allah yang dihina, tapi ajaran agama dihina kadang-kala orangnya. Gitu. Itu bisa senjata Nabi Muhammad SAW because of Allah, karena Allah. Gitu. Ketika kita lihat ini, gitu kan, bukan, berarti nggak sabar, salah. Justru di sini diuji kesabaran kita sampai di mana komitmen kita untuk mengagungkan Allah. Berarti nggak ikhlas dong. Justru ikhlas karena dia mengagungkan Allah. Ketika ada yang mengusik Allah, dia akan bangkit. Kalau tidak, berarti tidak ada ghirah namanya. Namanya ghirah. Ghirah itu rasa ketersinggungan gara-gara agamanya diinjak, dihina. Itulah yang disebut dengan perang. Perang Badar 1, perang Badar 2, perang Uhud, perang. Karena mereka sudah terlampaui batas gitu kan. Di situ keikhlasannya. Kenapa? Karena bertaruh nyawa.
Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, harus ketika kita diam saja, berarti tidak ada rasa cinta. Seperti waktu saya masih kecil ya, kalau sekarang mah susah ya, karena nggak ketemu ayam di jalanan. Waktu saya masih kecil tuh, kalau pulang sekolah, paling seneng ngapain? Ngambil anak-anak, bukan nggak ngambil, godain induknya ayam. Jadi kita godain anaknya, pasti kejar-kejar ayam. Wah, namanya anak-anak kan senangnya dikejar-kejar gitu kan. Nanti ayam anteng, kita godain lagi yang anak-anak bi gitu, cik. Wah, dikejar surut. Itu namanya ghirah. Karena dia memprotek anak-anaknya, si induk ayam ini. Si ibunya ayam ini memprotek anak-anaknya. Ketika ada yang musik, wah dia bergerak. Karena ketulusan dia menjaga. Begitu juga agama kita, bapak-bapak, ibu. Kalau ada yang menghina agama kita, Allah. Maka itu mohon maaf, jangan salah paham ya. Ketika ada Islam dihina, orang marah, itu memang dibenarkan oleh Islam. Gitu. Kalau tidak, agama kita dihina-hina. Mohon maaf, kira-kira begitulah gambarnya Pak Dis. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari siapa aja? Silakan. Ya, syukran. Afwan. Jam berapa ini? Jam 6:30. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Gona ya, bukan? Ya, Pak Ustadz selalu bilang hari Jumat sehabis asar sampai dengan maghrib itu doa kita mustajab ya. Nabi ngomong, bukan saya. Iya, Nabi yang ngomong, iya. Lantas bagaimana hari-hari yang lain sehabis asar sampai dengan maghrib? Doa kita bagaimana? Tetap dikabul insya Allah. Ini kan hanya spesial. Keutamaan hari Jumat. Ya. Di antara nomor 1 adalah banyak bersalah. Salat pada Rasulullah. Baca surah Al-Kahfi. Kita tahu semualah saya rasa ya. Dan waktu yang luar biasa adalah waktu yang mustajab adalah sepertiga malam akhir. Yaitu ketika menjelang terbenam matahari. Semakin dekat dengan terbenam matahari, itulah yang semakin mahal. Jadi ini dari Nabi, ya, dalam waktu 24 jam setiap hari, ada waktu-waktu yang mahal, ya ada waktu yang mahal. Apa? Sepertiga malam akhir. Waduh, ada waktu yang lain? Ada ketika Anda sujud paling dekat dengan Allah. Ada setelah asar. Betul, iya, karena berzikir, berdoa. Nggak ada setelah asar sholat, itu untuk berzikir dan berdoa. Ketika Anda melihat sunset, ketika habis subuh juga begitu, ketika Anda melihat sunrise, berzikir. Coba, maka itu kalau kita beli buku, ada zikran pagi dan sore, subhanallah. Baru kita ngerti, oh iya betul. Jadi harapan kita bukan berarti menggugurkan dalil-dalil bahwasanya kita harus tidak berdoa selain hari Jumat. Ini hanya keutamaan saja, keutamaan. Bukan berarti yang lain digugurkan. Ketika ini diutamakan, berarti kita harus lebih dahsyat lagi untuk berdoa. Maka itu kalau hari Jumat, berusahalah kita semaksimal mungkin untuk berdoa. Apalagi ketika iftar. Ya, nanti kan menjelang iftar di New York ya, kita akan baca doa lagi ya, itu yang mustajab. Jadi nanti saya ingin ketika hari Jumat kita banyak berdoa mudah-mudahan ya. Ada lagi yang lain silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Guna. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak Agus. Insya Allah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau saya melihat keikhlasan ya Pak Ustadz ya. Ada ada semacam hadis apa Al-Quran itu sendiri ya. Kalau mengasihi seseorang tuh tangan kiri, kalau mengasihi tangan kiri, tangan kanan seolah-olah tangan kiri tidak mengetahui, begitu ikhlasnya dalam niat itu. Bahkan ada beberapa yang ada 5 golongan yang tidak ada naungan di dalam nanti akhirat nanti salah satu masuk itu ada 5 golongan itu masuk itu. Cuman itu nanti kalau bukan 5 Pak, 7 golongan. Ada 7 golongan yang dapat naungan orang yang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Kalau yang terus terang tangan kanan terus terang kalau dalam sedekah atau itu terus terang itu apa? Pertanyaan apa? Tidak termasuk ikhlas atau tidak termasuk 7 golongan itu, Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menanyakan
didolim ya. Kita kadang-kadang kalau berdoa atau berzikir itu kadang-kadang untuk khusyuk itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita ketimpa musibah, lagi sakit atau yang menderita itu, kalau doa khusyuk sekali bahkan bisa nangis. Cuman kalau dalam keadaan biasa itu kadang-kadang susah juga untuk khusyuk dan untuk ini. Kadang-kadang dibilang kayak doa Nabi siapa yang ini kuntumina la ilaha illallah ini kuntumina ya Nabi Yunus. Nabi Yunus. Yang saya pertanyakan, yang termasuk bagaimana kalau kita terlalu mendolimi diri sendiri itu kriterianya gimana Pak? Selalu kita tuh selalu mendolimi, kadang-kadang kan biasanya mendolimi kan orang lain yang didolimi, mendolimi diri sendiri itu bagaimana Pak? Saya rasa gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya. Nggak apa-apa, subhanallah. Ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah ungkapan aja dari Nabi bahwa kalau Anda bersedekah kanan, yang sebelah kiri tidak tahu, itu adalah termasuk sab'atun. Ada termasuk 7 golongan. 7 golongan apa? Yadhilmuhullah yaumil la dhilla illa dhilluh. Tidak ada satupun yang dinaungi, diteduhkan, yaitu di padang mahsyar itu kan panas karena matahari sejengkal, kecuali 7 golongan ini. Please jangan memahami tekstual, karena nanti ada dalil-dalil yang lain yang dinaungi selain 7 ini, gitu kan. Jadi jangan memahami hanya dalilnya secara parsial. Di antaranya imamun adil, orang yang pemimpin yang adil. Tapi kalau nggak adil gimana? Allah alam, nggak usah dibahas ya. Orang waktu masih mudanya ibadah, mohon maaf sekali, maaf bapak-bapak ibu yang sudah tua nih. Kalau saya nggak masuk dong. Ya kalau dulu ibadahnya dari umur muda sih masuk, gitu kan. Karena jarang-jarang anak muda yang ibadahnya luar biasa. Biasanya anak-anak muda tuh ya kita tahu sendirilah ya. Mabuk sana mabuk sini, zaman dahulu gitu kan. Mungkin orang waktu masih mudanya lupa diri. Nah ini khusus untuk orang-orang yang mudanya itu penuh dengan ibadah. Jadi tidak nunggu tua di ibadah itu. Jadi ketika dia masih muda di ibadah itu. Nanti masuk lagi. Kemudian yang lain lagi apa? 2 orang yang berinteraksi karena Allah, mencintai karena Allah. Dia berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Maka itu lihat redaksi Al-Quran. Kalau lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin Allah allafa bainahum. Kalau Anda infakkan harta, keluarkan harta sebanyak mungkin untuk menyatukan hati, sekali-sekali Anda tidak bisa menyatukan hati, tapi Allah yang bisa menyatukan hati. Maka ada orang yang saling berinteraksi, saling mencintai karena Allah. Dia berpisah karena Allah, semua karena Allah. Kemudian yang lain lagi, ada orang yang diajak berhubungan intim. Perempuan yang cantik, yang bla 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 bla, tapi dikatakan tidak, aku karena takut pada Allah. Nah, ada lagi ketika orang itu hatinya terpaut dengan masjid. Maka itu bapak-bapak ibu, please Anda harus cinta masjid. Anda cinta rumah Anda, iya. Tapi cinta rumah Allah. Gitu. Maka itu yang di New York ini saya harap betul-betul Anda sering-seringlah ke Masjid Al-Hikmah yang kita punya nih, atau masjid-masjid yang lain lah. Jadi hati kita itu harus terikat dengan masjid gitu. Nah, kemudian ada lagi yang bersedekah dengan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu maksudnya bukan kita harus sedekah terus tangan kita umpetin gitu. Itu maksudnya nggak ember kalau bahasa gaul. Gua kemana, anak sedekah, diam aja. Tapi ingat, sedekah itu kullu amir ma'rufin sedekah. Ingat itu. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Jadi bukan harus sedekah uang. Kullu amil ma'rufun sedekah. Rasul mengatakan semua perbuatan baik adalah sedekah. Jadi sedekah itu luas dalam arti ya. Maka ini ada yang ada menjaga hati agar hati ini tidak kotor karena manusia. Ada lagi orang yang berzikir kemudian sampai menitikkan air mata dalam keadaan kesendirian. Oh, sendirian? Iya. Loh, kalau depan orang bisa saja dia show off. Orang-orang main sinetron kan. Action kan gitu kan, breng gitu. Tapi dia dalam keadaan sendiri, dia sholat gitu kan, dia nangis, baca Quran menangis, ya, dia karena takut kepada Allah. Dan orang-orang inilah yang dinaungi dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti suatu saat saya akan bahas kapan-kapan dalam dialog-dialog yang lain. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua apa ya, tentang apa? Dolimin.
kemarin saya sudah terangkan gimana ya. Seandainya ini lampu, seandainya ini lampu nih ya, ini cahaya. Keluarlah sini cahaya. Oke, ini cahaya. Kita ada di sini. Kita nampak nggak? Nampak karena ada cahaya. Tapi kalau ada jauh dari cahaya, jauh dari cahaya, jauh dari cahaya, jauh dari cahaya, ini cahaya di sini, semakin gelap. Gelap itu zalamun. Ini sudah saya terangkan. Yang namanya ada, eksistensi sesuatu itu nampak kalau ada cahaya. Maka itu cahaya bisa diukur. Kecepatannya, kekuatannya, cahaya bisa. Tapi gelap itu tidak bisa diukur. Ini ilmu fisika ya. Maka itu redaksi Al-Quran dahsyat. Minaz zulumati ila nur. Dari kegelapan kepada cahaya. Kenapa? Berarti berbuat maksiat kepada ketaatan. Maka dosa apapun itu namanya zalim. Dosa apapun. Ketika dia jauh dari Allah, dia berbuat dosa, jauh dari Allah. Ini menzalimi dirinya sendiri. Karena dia dosa apa? Dosa apa aja. Apa aja. Semua dosa itu namanya zulm. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Hai Adam dan uskun anta wa zawjuk al-jannah. Adam Hawa, masuk surga. Ya. Kalian berdua masuk tinggal di sini ya. Wala taqrabah hadhihi syajar. Hai Adam dan Hawa, kalian berdua jangan dekat-dekat pohon ini ya. Dia dekat pohon, berarti dia jauh dari aturan Allah. Maka dia gelap nggak? Gelap. Subhanallah. Ini pernah saya terangkan. Maka itu ketika kita berzikir, minta cahaya dalam hati kita, minta cahaya dalam pendengaran kita, minta cahaya. Itu maksudnya ketaatan. Supaya kita betul-betul taat dari hati dan pikiran kita. Maka istilah menzalimi diri sendiri karena apa? Ya semua maksiat itu menzalimi diri sendiri. Semua maksiat. Nah pemahaman kita by culture, zalim itu seorang penguasa yang menindas zalim. Dia membohong orang, dia zalim pada orang itu. Dia mukul orang, zalim. Dia nipu orang, ini harta orang, ambil. Walaupun Rp1 harus zalim. Bukan itu. Semua maksiat apa saja. Berzina zalim juga. Iya, sama-sama senang kan, sama-sama suka. Ini dulu ada di kejadian berapa tahun yang lalu kan. Anggota DPR tertawa semua hanya gara-gara masalah bicara tentang pemerkosaan. Sama-sama, wah itu bahaya sekali. Mungkin kasus ini heboh sekali di Jakarta, di Indonesia waktu itu kan. Walaupun sama-sama suka LGBT, laki dengan laki, perempuan, free sex, berzina apapun, itu zalim. Nah, saya nggak mendolimi dia, disuka, saya suka. Bukan begitu. Karena Anda jauh dari aturan Allah, Anda zalim, Anda gelap, Anda menggelapkan diri sendiri. Berarti Anda menzalimi diri sendiri, gitu. Nah, orang itu akan mendapatkan azab dari Allah. Kenapa? Karena dia salah dia. Wallahu bidzallamil abid. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Gitu. Jelas karena yang berbuat dosa adalah hambanya itu sendiri. Silakan ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Feti. Iya, ini Pak, mendengar ceramah-ceramah Bapak, ada satu pertanyaan. Kalau di saat kita sholat terus sulit sekali untuk khusyuk, ini dia. Pak bilang kalau itu adalah yang membuat kita tidak khusyuk itu karena dosa-dosa kita di masa lampau. Sedangkan setiap kita sholat itu berdoa itu minta mohon dimaafkan atas segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat atau kita lakukan. Tapi kalau nggak khusyuk-khusyuk berarti dosa-dosa kita nggak dimaafin terus dong Pak. Kalaupun kita udah selalu mohon untuk dimaafkan gitu loh. Karena zikirnya masih kurang. Gitu. Karena zikirnya masih kurang dan zikirnya harus pakai ilmu. Ini yang saya terangkan. Nanti sore saya akan lebih dalamkan lagi gitu. Semua yang akan saya, karena ada 2 pondasi khusyuk itu ada 2 pondasi sama yang tadi. Saya bikin pelatihan sholat khusyuk itu 3 hari Bapak Ibu. Ya, karena afeksi rasa gitu. Sebagai contoh, saya ambil satu contoh ya. Kalau tadi dari awal sampai akhir berapa hari ini kita bicara Allah, belum bicara satu sisi lagi. Pondasi yang kedua apa itu? Akhirat. Ini pernah saya singgung. Nanti kita wafat, kita diapakan? Dimandikan. Habis itu dikafani, betul nggak? Iya kan? Tahu tuh, wah pasti mandi nih, dikafanin, betul? Habis itu
disolatin, ya kan? Habis itu Ya, Pak. dikubur deh, ya kan? Habis itu Ya. ditanya, kubur tanya. Itu semua ada di sini. Kita tahu, nggak ada yang nggak tahu. Emang habis mati langsung kubur? Enggak lah. Ada ini, dimandiin, kafanin, sholatin, kubur, nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dalam kubur, ditanya malaikat. Tahu, tapi di sini. Tapi menjiwai itu di sini, merasakan. Maka ketika khusyuk Anda harus menjiwai, bukan apa yang kita tahu. Soal itu harus menghadap Allah, lihat tangan saya. Iya, orang beriman belum tentu bertakwa. Nanti kita bahas lagi ayat-ayatnya banyak sekali. Orang beriman belum tentu bertakwa. Orang sholat tahu menghadap Allah, lihat tangan saya. Tapi orang sholat belum tentu merasa menghadap Allah. Begitu. Orang sholat tahu dia, bahwasanya ini adalah bekal kematian. Tapi belum tentu dia merasa akan kembali kepada Allah, yaitu kematian. Maka itu di Indonesia, saya kalau bikin pelatihan ini, bicara akhirat, gladiresik mati, saya kubur beneran. Saya bikin gali kubur gitu. Sekali malam-malam saya masukin, saya tutup. Rasain itu di dalam gitu. Nangis, baru terasa, iya saya akan seperti ini, baru itu perubahan yang luar biasa. Gitu. Jadi khusyuk itu merasa kita akan kembali pada Allah. Dosa kita ya Allah. Nah ketika tidak ada kekhusyukan, kenapa? Nah, itu pondasi khusyuk. Makanya itu banyak istighfar, terus berzikir. Nanti hati kita akan semakin, terus lama-lama pasti janji Allah benar. Nggak mungkin Allah nggak menaati janji. Pasti dikasih oleh Allah. Tapi ini kan fluktuatif, naik turun. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi bapak-bapak istighfar terus sebanyak mungkin. Nah istighfar ini bukan hanya astagfirullahaladzim, ya Allah ampun. Dari hati kita enggak, ya Allah. Banyak banget dosaku ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunanna minal khasirin ya Allah, tolong ampun. Terus diulang lagi. Ya Arhamar Rahimin, irham ya Allah, kasih rahmat-Mu dengan bentuk khusyuk dalam sholat. Kasih ya Allah, kami tidak punya kekuatan apapun. Ngomongnya begitu, hati kita bebas ekspresi Anda. Ini dilatih kita. Maka itu saya paling gak suka. Ada orang dikit-dikit haram bid'ah, kalau doanya begini, harus begini teks. Nggak begitulah, dia mengekspresikan bebas, kecuali dalam sholat. Oke. Jadi dilatih terus. Nanti lama-lama insya Allah. Gitu. Mendekatkan diri pada Allah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa. Apalagi pada bulan Ramadan, dahsyatnya, susah dong ngomong. Dahsyatnya luar biasa. Membersihkan cahaya dalam hati kita ini. Mudah-mudahan jangan sampai lewat nanti sore, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu tadi ini? Bu Puspa atau Pak Arafat dulu nih? Pak Arafat, udah sholat subuh belum? Hampir, bro. Di sini di sana jam berapa di Vancouver? Udah subuh sih. Sebentar. Ada pertanyaan? Menerusin pertanyaan tadi masalah kehusuan waktu dalam sholat, ya kan? Penerapan sujud sahwi yang benar itu bagaimana? Sujud sahwi itu kalau Anda lupa berapa rakaat ataupun ada yang miss lewat, itu dua, sebelum salam atau setelah salam, dua-duanya dibolehkan. Ya, contoh saya kasih contoh. Seandainya saya sholat, harusnya duduk tahiyat awal, lewat berdiri, astagfirullahaladzim. Udah berdiri tegak, tidak bisa lagi balik, udah lanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian Anda sujud, kemudian baru salam. Nah, ataupun setelah sholat, kayaknya tadi ragu udah kelar nih, Anda bisa sujud gitu kan. Setelah salam. Gimana kalau setelah salam? Setelah salam Anda udah sholat, udah kelar. Kayaknya tadi lupa ya, kurang nggak ya? Anda sujudlah gitu. Kalau Anda kurang, berdiri lagi sholat gitu kan. Baru Anda sujud sebelum salam. Gitu. Tapi kalau setelah salam juga boleh nggak? Boleh. Karena tadi udah assalamualaikum baru disujud, boleh. Tidak ada masalah. Mau belum salam, mau setelah salam, dibolehkan keduanya. Oke. Kalau sebelum salam, jadi kita sujud lagi. 2 kali sujudnya. 2 kali sujudnya, tapi kita nggak tahiyat lagi langsung salam ya? Enggak langsung salam. Prosesnya gimana? Ya, sebelum salam kan udah nggak ada doa lagi, betul? Langsung Allahu Akbar. Subhanalladzi la yanamu wa la yasuh. Ya Allah Maha Suci, Engkau tidak ada yang pernah lupa. Aduh susah banget Ustaz. Ya udah subhanallah a'la udah. Ya. Enggak apa-apa itu.
Udah habis salam deh. Mohon maaf, selamat berbuka puasa bagi yang di Indonesia. Oh, selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Yang Pak di- Ustadz, nanti besok lagi sambung pertanyaannya. Ibu Puspa ini di mana nih? Di Vancouver juga? Enggak, Pak Ustadz. Puspa kan di Jakarta, Pak Ustadz. Oh, saya nggak hafal. Oh iya, iya. Selamat buka puasa, Bu. Ya, Alhamdulillah. Tunggu. Pak Ustadz. Jadi tadi kan sebelum salam kita sujud lagi 2 kali, terus salam. Udah gitu Iya, kan? udah kelar. Oke. Ada lagi pertanyaan? Puspa, Ibu Puspa ya? Gus Puspa, oh lagi buka puasa dia. Iya, kalau gitu saya Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya Bu Sri, monggo. ya, ini yang tadi umpamanya kita kan udah 2 rakaat, tapi kita lupa mau ini berdiri terus duduk lagi baca tahiyat gitu nggak boleh. Boleh Ya, kalau boleh. duduknya belum Udah- sempurna. Boleh. Gini loh, maksud saya gini, ini kan udah 2 rakaat, harusnya kan kita duduk antara 2 sujud yang Iya. tahiyat itu, tapi kita berdiri, udah berdiri duduk lagi nggak apa-apa. Boleh asalkan berdirinya belum tegak, belum sempurna. Kalau sudah sempurna, lanjutkan saja. Oh, jadi iya kadang-kadang lupa, tapi setelah kita berdiri baru ingat loh, ini harusnya ini duduk antara 2 Ya sujud nggak itu. apa-apa. Oh, karena Tapi udah sujud- Kan Pak, sujud sahwi ternyata aja banyak nanti. Pak yang nggak husukan Pak ya. Iya, Maksudnya iya, bukan iya, benar, kehusuan Mbak. di situ, dia lupa karena lupa, bukan balik lagi dengan kaitan dengan khusyuk. Dia khusyuk bisa jadi khusyuk, tetapi dia lupa jumlah rakaatnya, itu hal yang biasa. Nabi juga lupa. Oh, Iya, tak karena kirain tidak karena khususnya faktor itu kali, usia saya, Pak. Pak. Enggak, saya kadang begitu, tahu-tahu berdiri loh. Aku tadi harusnya tahiyat awal kok berdiri gitu. Jadi duduk lagi gitu boleh. Boleh. Asalkan berdirinya belum sempurna. Kalau udah sempurna, lanjutkan aja, nggak apa-apa. Terus berarti nggak pakai umpamanya udah sempurna terus kita lanjutkan berarti nggak pakai tahiyat awal gitu, Pak ya? Udah lewat. Ya Allah. Ya itu, Nabi melakukan hal itu. Yang Ibu ceritakan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdiri tegak, para sahabat subhanallah. Tapi Rasulullah SAW tetap berdiri, para sahabat ikuti Rasulullah SAW. Berarti rakaat ketiga masuk, rakaat keempat masuk, kemudian beliau sujud sahwi, kemudian salam. Selesai. Oh, jadi diakhiri dengan sujud sahwi kalau kita merasa salah Nah, yang iya, kita emang itu tadi kita bahas dari tadi. Iya. Oke. Oh. Ada lagi? Ya, terima kasih, Ya, Pak. Saya tentang sholat tadi, Ustaz. Kalau kita menjadi makmum, Ustaz, kalau mengingatkan imamnya yang itu kan hanya subhanallah. Tapi kalau imamnya itu tidak paham yang kita maksud, Ustaz, misalkan ya, dia langsung tidak membaca Al-Fatihah. Kita ingatkan subhanallah, tapi dia tetap aja membaca itunya atau dia mengulang itu, dikira si sang ustadz itu, sang ulama itu bacaannya yang salah padahal belum membaca Al-Fatihah. Itu gimana Ustadz kita mengingatkannya? Belum baca Al-Fatihah. Ya, misalkan itu salah satu contoh, misalkan Jadi gini, belum membaca Allahu Al-Fatihah. Akbar, Qul huwallahu ahad gitu, enggak pakai Misalkan Al-Fatihah. misalkan dia lupa membaca, Iya. ya kita Kalau nggak pakai makmumnya, Al-Fatihah batal dia, Pak. ya tapi kita bagaimana mengingatkan Iya. sebagai makmum, Ustaz? Subhanallah, langsung saja kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ngerti langsung. Oh, kita iya, bisa iya. nambah ya Ustadz ya. Jadi ingatkan, subhanallah dia nggak ngerti. Oh, Jangan kalau dia sholat lupa Al-Fatihah, biasanya jumlah rakaat, Iya. lewat sujud, lewat duduk, Iya. yang tadi kasus-kasus. Tapi kalau Allah Akbar, Qul huwallahu ahad, itu Ya, pasti itu. itu tadi hanya contoh saja Ustadz. Kalau Iya, contoh. kalaupun jumlahnya gitu, gimana kita mengingatkannya Ustadz? Ingatkan hanya bertasbih subhanallah, dilanjut terus ikut dia, ikut. Oh, terus itu gitu ya Ustadz. Dan Terus juga ini ikutnya. Ustadz, begini Ustadz, ada pertanyaan lain ya. Masya Allah Ustadz, ceramahnya Masya Allah makin kadang-kadang kita membuat merinding, kadang-kadang menangis, tapi kadang-kadang tertawa juga Ustadz. Dan juga terima kasih hostnya Mas Kris, Masya Allah makin hebat nih ditambah. Masya Allah, enggak lah. Saya bantu aja, saya asistennya Pak Arifin. Iya, Allah, ditambah ini ya Ustaz, yang ditambahi sekarang ini Mas Kris ditambahi apa? Ayat suci itu memudahkan kami untuk ngikutin Mas Kris.
Oh, itu Pak Ustadz yang bikin, saya nggak bikin. Insya Allah tadi malam baru Tapi Masya tadi Allah, malam Masya baru Allah, bisa. enggak, itu bagus sekali itu. Jadi Masya kita Allah. lebih mudah itu, Iya, Ustaz. iya. Insya Nah, Allah. pertanyaan saya gini, Ustaz. Kalau kami itu meyakini seperti Mas Kris, Ustaz, dan kami sebagai jamaah itu karena apa ya, Rahman Rahimnya Allah, makanya kita bisa mendengarkan itu, mendengarkan ceramah Ustaz, Mas Kris tadi, karya-karya beliau. Lah itu kita meyakini, insya Allah kami jamaah Masjid Al-Hikmah nanti semuanya masuk surga karena rahmat rahimnya Allah. Apakah itu kesombongan atau itu apa ya, kesombongan atau itu diperbolehkan, Ustaz? Dan yang terakhir pertanyaan saya, bagaimana menetapkan atau supaya kita itu selalu bisa mendapatkan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kita mudah-mudahan kita masuk surga, itu bukan takabur, itu adalah harapan yang disebut toma'an, ya. Jadi memang kita doa tuh harus harapan kita tinggi gitu kan. Itu boleh, enggak apa-apa ya. Ya, ungkapan-ungkapan Nabi juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, atau taqabbal minna wa minkum, mudah-mudahan diterima oleh Allah semua amalan. Jadi mudah-mudahan kita diterima, itu bukan ketakabur tapi adalah harapan dan doa. Boleh, sah. Jadi pertanyaan kedua, apa tadi Pak Kris? Saya juga lupa. Ya. Saya Al-Fatihah tadi saya ceritain. Ini cerita yang agak-agak lucu juga ya. Kisah nyata gitu. Kalau Al-Fatihah bukannya lupa dia gitu kan. Ada dua nih, ada yang lupa beneran, ada yang nggak lupa beneran gitu. Jadi karena dia harus jadi imam di rumah, mungkin karena lockdown kali dia belajar. Nggak pernah jadi imam lagi. Modalnya kulhu terus gitu kan. Anak-anakku udah pada banyak hafal surat-surat pendek yang lebih panjang. Bapaknya cuma kulhu lagi. Bapaknya kulhu lagi. Akhirnya dia belajar pakai YouTube. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'adha, hafalin. Alam taro. Udah belajar alam taro kaifa pakai. Apa yang terjadi? Dia lupa Al-Fatihah. Belakang. Ayo mau apa-apa. Allahu Akbar. Alam taro kaifa fa'ala. Al-Fatihah dulu kali Pak gitu. Iya betul Ustaz, betul. Saking dia mau hafal Al-Fatihah. Yang dibilang Al-Fatihah dulu kali Pak. Oh ya Al-Fatihah. Hilang semua tuh. Yang tadi udah hafal alam taro. Bisa enggak enaknya itu udah rekat yang kedua, Ustaz. Enggak perlu sujud sawi kalau lupa. Kisah kedua lucuin. Jadi kejadian beneran nih kan. Saya kebetulan tidak di belakang imam, di samping imam gitu kan. Salat Allahu Akbar. Iftitah biasa. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Langsung diam. Mungkin bacanya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dia diam lagi. Kagak ada yang Mami bingung nih, salah apa nih? Udah mungkin salah makhraj itu. Bismillah, subhanallah. Dalam hati saya, oh gimana ini? Akhirnya ada yang nggak kuat. Zuhur, ini soal zuhur katanya gitu. Ini kitanya tuh. Baru tahu, astagfirullah, zuhur pakai suara gitu kan. Zuhur gitu. Bu Feti itu kisah nyata gitu. Habis sholat dia bilang, ente kenapa nggak ngasih tahu Vin? Aneh mana tahu ente pakai aneh. Nyata gitu. Ada kawan saya gitu. Ya. Pak Ustadz, kalau saya ada satu lagi pertanyaan. Saya pernah ikut sholat. Kebetulan suratnya tuh saya ya ikut, maksudnya lumayan hafal gitu dengan surat itu. Lah tahu-tahu imamnya itu tuh nggak tahu dia tuh karena
ini tahu-tahu pindah ke Ini surat kamu yang ngomong lain, kedengeran. belum selesai. Enggak apa-apa, pada enggak surat apa-apa, itu. enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa gitu ya, Pak ya? Oh iya, kesalahan wajar tuh, enggak apa-apa. Oh, oke. Soalnya saya Tadi pernah juga ngikutin loh, tadi surat ini kok pindah ke sini gitu. ya, Maksud saya gitu. surat Wat-Tini wa-Zaituni wa Enggak, Illal waktu itu ladzina amanu kebetulan. wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yes, itu suka Oh, saya. boleh ya, Pak gitu. Dia lupa mau diapain, lupa. Kan boleh maksudnya lupa mau diapain. Salah, kan nggak mungkin begitu. Pak Ustadz, Allahu Akbar, udah ruku dia. Pak Ustadz, kalau kita sendiri baca terus Suka juga sendiri soal tengah-tengah lupa salah. terus kita pakai surat yang lain gimana? Boleh nggak? Ya, Boleh, ya, Anda baca nih, seandainya Anda surat apa yang gampang, yang agak Ya. mau surat Al-Kahfiyah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al iwaja. Qul aja. Qul huwallahu ahad. Iya, saya suka gitu. Saya Ustadz, suka kalau gitu. saya seringnya antara surat Wadduha sama Sabihisma itu suka antara yang surat ke-15 ke itu tuh suka ketukar gitu, Pak. Ya namanya juga udah, ya Allah tuh maha baik. Namanya udah umur ya. Udah usur, Pak. So zuhur gitu. Bapak mau bilang namanya juga udah uzur ya Pak, udah umur ya Pak. Zuhur maksudnya setelah zuhur. Iya. Iya, Pak, bener akhirnya saya mikir Allah udah nenek-nenek. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, ya silakan. Ya, Pak, saya mau tanya Pak, kalau sholat taubat itu apakah setiap hari dan kapan dilaksanakan ya Pak? Tidak terikat dengan waktu. Nggak terikat dengan waktu? Waktu yang diharamkan oleh syariat gitu kan. Ketika Anda ingat dosa, astagfirullahaladzim saya dosa, langsung sholat, ingat dosa. Langsung sholat. Jadi setiap saat bisa sholat? Bisa. Nggak harus seminggu Oke, Pak sekali, Kris. sebulan sekali. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Kris. Ya. Oke. Sudah. Senap. Assalamualaikum, Pak. Oke, Pak, Ya, 5 menit lagi, Pak. Oke, kalau gitu, silakan Pak untuk ditutup, Pak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah, kita dan istri kita dan suami kita dan anak-anak kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang ikhlas, yang dipilih oleh Allah, yaitu orang-orang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabika habibina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub azwajina wa banatina wa awladina wa dhurriyyatina 'ala dinik wa ta'atik ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimina wal muslimat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadir saqaman. Allahumma arham amwatal muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum aqim nuzulahum wa anta khairul munzilin. Allahumma aj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufrin niran. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya. Allahumma inna ala dhikrika ya Allah wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.